Terdapat seorang fotografer bernama Xiaoxi yang mana memiliki studio foto di rumahnya dan selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang akan melakukan pemotretan, sehingga ia merasa kurang percaya diri dengan berat badannya yang berlebihan. Meski Xiaoxi sudah bekerja keras menurunkan berat badannya, tetapi semua yang ia lakukan selalu sia-sia. Xiaoxi selalu update mengikuti berita selebritis dan ia terobsesi dengan seorang aktor bernama Huang Ke. Dan saat membaca majalah Huang Ke, ia melihat komentar Huang Ke yang mana jika ia hanya menyukai wanita yang memiliki berat badan maksimal 45 kg. Dan saat itu juga Xiaoxi menimbang berat badannya, yang mana angka timbangan menunjukkan berat badannya jauh dalam kriteria idaman Huang Ke. Di sisi lain, Xiaoxi memiliki seorang teman laki-laki bernama Han. Han sudah berteman lama dengan Xiaoxi sejak masih sekolah. Han sendiri berprofesi sebagai produser yang terkenal dan masih tetap menjadi teman baik Xiaoxi. Kemudian teman wanita Xiaoxi menyarankannya agar berkencan dengan Han saja. Xiaoxi pun menjawab bahwa mereka hanyalah sebatas teman dan Xiaoxi yakin jika Han tidak akan pernah menyukainya. Han dan Xiaoxi sering bertemu di taman setiap hari Sabtu dan melakukan aktivitas olahraga. Suatu ketika, teman Xiaoxi mengingatkannya untuk bertemu dengan Han, yang mana pada saat itu hari Sabtu, dan Xiaoxi langsung bergegas pergi ke taman. Di masa lalu ditunjukkan di mana Xiaoxi bertemu dengan Han untuk pertama kalinya, yang dimana Han dulu berbadan gemuk dan ia selalu dibully oleh teman-temannya, namun ia tidak pernah membalasnya. Dan suatu ketika Xiaoxi yang pada saat itu melihatnya kemudian membalas teman-temannya itu, dan sejak saat itulah mereka berteman dekat. Xiaoxi juga orang pertama yang mendukung hobi Han dalam bermain alat musik dan juga menyemangatinya dalam meraih mimpinya. Kembali ke masa sekarang, Xiaoxi akhirnya bertemu dengan Han di taman dan melakukan olahraga bersama. Namun baru beberapa saat mulainya, Xiaoxi tiba-tiba terbaring di taman. Mereka mempunyai kebiasaan untuk menikmati jajanan favorit mereka dan memakan makanan sepuasnya. Seorang pembeli lain shock ketika melihat Xiaoxi yang memakan begitu banyak. Meski begitu, hal itu tidak membuat Han ilfil dan tidak pernah mempermasalahkan berat badan Xiaoxi. Dan ia selalu berkata bahwa Xiaoxi adalah wanita yang sangat cantik. Oh my God, I think it's happening again. Suatu ketika mereka berbelanja pakaian bersama. Dan membeli baju baru merupakan hal sulit bagi Xiaoxi karena berat badannya. Ia kemudian mencoba gaun berwarna putih dan membuat kancing bajunya hampir terlepas karena ukuran badannya itu. Dengan perasaan malu, Xiaoxi terpaksa harus beli gaun tersebut karena tidak sengaja sudah merusaknya. Di perjalanan pulang, Han bertanya, "Apa yang kamu inginkan di hari ulang tahunmu?" Dengan nada bercanda, Xiaoxi menjawab, ia ingin pergi berkencan dengan pria tampan. Setelah Xiaoxi perjalanan pulang ke rumahnya, di tengah jalan ia menemukan seekor kelinci. Karena ia merasa kasihan, ia membawanya pulang. Namun Xiaoxi tidak melihat bahwa kelinci itu mengeluarkan kilauan dari matanya. Keesokan harinya, beberapa orang mengetuk rumah Xiaoxi. Mereka meminta izin untuk menggunakan studio foto karena ada perubahan mendadak. Xiaoxi kemudian mempersilahkan mereka masuk setelah mengetahui model yang akan melakukan pemotretan adalah artis idolanya, yaitu Huang Ke. Pemotretan Huang Ke di studionya bagaikan mimpi bagi Xiaoxi. Kemudian Huang Ke berkata kepadanya jika ia memiliki mata yang indah dan ia bisa menjadi model jika Xiaoxi menurunkan berat badannya. Dan secara diam-diam Xiaoxi mendengar percakapan asisten Huang Ke dan Huang Ke yang menyebut bahwa Xiaoxi seorang wanita jelek dan meminta Huang Ke untuk menjauhinya dan menjaga image-nya. Dan mulai saat itu Xiaoxi membungkus kakinya dengan plastik dan memakan makanan sehat, meminum suplemen hingga berolahraga lebih giat dari sebelumnya. Setelah 2 minggu berlalu, kerja kerasnya hanya bisa menurunkan berat badan 1 kg saja. Di malam harinya, Xiaoxi terjatuh dan menimpa sofa sehingga sofa tersebut rusak. Ia mulai berputus asa dan lalu melihat kelinci meloncat-loncat dan seakan-akan mengarahkannya kepada sebuah tempat. Xiaoxi pun mengikutinya dan tiba di sebuah rumah tua besar yang tidak berpenghuni. Saat ia masuki rumah tersebut, lantai itu menarik tubuh Xiaoxi ke sebuah ruangan yang terbalik. Xiaoxi pada saat itu panik dan mencoba bergerak, tetapi gravitasi tidak ada di ruangan tersebut. Tiba-tiba seorang pria berkata kepada Xiaoxi untuk meminta Xiaoxi mengucapkan permintaan. Akan tetapi pada saat itu ia ketakutan. Ia mencoba untuk kabur,
Tetapi karena tidak ada gaya gravitasi, hal itu membuatnya mengapung di udara. Saat ia mulai tenang, pria tersebut memberinya ramuan berwarna biru, di mana ramuan itu akan membuat mimpinya menjadi kenyataan dengan cara instan. Meski awalnya Siosi ragu, ia kemudian minum sedikit ramuan tersebut dan ia tertidur. Keesokan harinya saat ia terbangun, ia hampir tidak mengenali dirinya di depan cermin. Berat badannya turun drastis sehingga membuat tubuhnya langsing. Siosi yang masih belum percaya, ia kemudian menerima telepon dari temannya untuk menyerahkan hasil foto Wangke kepada asistennya. Dikarenakan tidak ada baju yang pas dengannya, Siosi kemudian memakai gaun putih yang dibelinya pada saat itu. Di perjalanan menuju penginapan Wangke, orang-orang yang ia kenal sebelumnya tidak mengenali Siosi, dan di sepanjang jalan orang-orang juga memandangnya karena kecantikannya. Sama seperti yang lain, Wangke juga terpesona oleh Siosi. Wangke berkata, ia pernah melihat Siosi sebelumnya, tapi tidak tahu di mana. Tiba-tiba dada Siosi membesar dan punggungnya. Menyadari ia akan kembali ke tubuhnya yang dulu, Siosi segera pergi tanpa berucap apapun. Di malam hari ia kembali meminum ramuan itu. Dan di pagi harinya, Siosi kembali langsing. Han tiba-tiba datang ke rumah Siosi. Ia merasa khawatir karena Siosi tidak menjawab teleponnya seharian. Hans kemudian masuk ke dalam rumah yang melihat Siosi memakai scarf di kepalanya. Ia berpura-pura menjadi teman Siosi karena ia ingin menghindari pertanyaan dari Han. Meski begitu, Han masih mengenalinya. Han tidak merasa Siosi lebih cantik dan berubah meski berat badannya turun yang sangat drastis. Siosi jadi menceritakan tentang ramuan dan efeknya yang mengakibatkan berat badannya turun drastis. Namun Han tidak mempercayainya begitu saja. Beberapa saat kemudian Siosi kembali menggemuk dan mengetahui bahwa efek dari ramuan itu hanya bertahan 10 jam saja. Han tidak menyukai berat badan Siosi dengan cara yang tidak natural. Ia juga merasa cemburu dengan Wangke karena Siosi meminum ramuan itu hanya untuk menarik perhatian Wangke. Asisten Han yang punya bakat di bidang fashion designer ingin memakeover Siosi. Setelah 1 minggu mencoba dengan berbagai gaya macam rambut dan juga make up, akhirnya Siosi diubah menjadi wanita yang cantik dan mulai diprioritaskan oleh orang sekitar. Han menggunakan jasa Wangke sebagai model untuk video musik. Di studio, Wangke berkata, ia tidak memiliki chemistry dengan model wanita tersebut dan menginginkan seseorang yang lebih cantik. Merasa tersinggung, model wanita tersebut marah dan memutuskan pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Siosi datang dan terlihat begitu sangat mempesona. Wangke berkata bahwa mereka harus menggunakan jasa Siosi sebagai model karena Siosi memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang indah. Namun Han tidak setuju, tetapi saat direktur menyetujuinya, Han tidak bisa melakukan pilihan lain. Dalam beberapa minggu, para tim akan bertemu setiap hari untuk syuting. Adegan mesra Siosi dengan Wangke membuat Han merasa cemburu dan melampiaskannya dengan kesalahan akting Wangke yang tidak benar, serta membuat Wangke mengulang adegan berkali-kali. Dan perang dingin pun terjadi di antara mereka. Suatu hari, direktur ingin menambahkan adegan ciuman di dalam naskah, dan tentunya Han menolak adegan tersebut, sehingga ia mempunyai ide menutup wajah mereka dengan payung, agar terlihat seolah-olah mereka sedang berciuman. Keesokan harinya, Wangke mengundang Siosi pergi berkencan. Mereka menonton bioskop dan menyadari Han duduk di belakang mereka. Saat bertanya apa yang ia lakukan di sini, Han menjawab pertanyaan itu, bahwa pertemuan mereka tersebut hanya kebetulan saja. Akan tetapi kemanapun Siosi dan Wangke pergi, Han terus mengikutinya. Hingga saat ia membooking ruangan private di restoran, Han berdiri di depan pintu dengan terus mengawasinya. Hari mulai gelap. Siosi ingin agar cepat pulang, tetapi Wangke memaksa untuk mengajaknya berpesta bersama dengan teman-temannya. Beberapa menit sebelum bertemu dengan teman-teman Wangke, tangan Siosi mulai berubah. Ia segera berlari ke toilet dan bersembunyi di dalamnya sambil menangis. Sementara di luar, Wangke bersama dengan teman-temannya menunggu kedatangan Siosi dan membuat Siosi tidak memiliki kesempatan untuk bisa kabur. Saat Wangke hampir menemukan Siosi, Han datang menyelamatkannya dengan memakai kostum maskot. Han memakaikan kostum tersebut kepada Siosi dan segera membawanya keluar tanpa diketahui oleh Wangke. Wangke melihat Han mengobrol dengan wanita gendut. Dan Wangke kemudian berkata kepada Han jika Han bisa mendapatkan wanita yang lebih baik daripada wanita gendut. Siosi yang mendengar hal itu merasa patah hati, dan ia tahu bahwa Wangke hanya menyukainya karena kecantikan luarnya dan bukan dari hatinya. Han kemudian mengantar Siosi pulang dan ia berkata
bahwa Xiuxi sekarang bukanlah Xiuxi yang dulu. Han juga mengatakan Xiuxi akan mendapatkan banyak pria meski Xiuxi tetap menjadi Xiuxi yang apa adanya. Xiuxi tahu Han sedang berbohong karena hingga saat ini Han hanya menganggapnya sebagai teman saja. Di masa lalu terungkap jika Xiuxi menyukai Han dari dulu. Tetapi suatu hari ia mendengar teman Han membuli dirinya dan Han menjawab ia tidak suka dengan penampilan Xiuxi. Mendengar kata yang diucapkan oleh Han, Xiuxi pun mengubur dalam-dalam perasaannya. Han dengan temannya sedang mengobrol. Teman Han pada saat itu bertanya, apakah Han bisa mengajak Xiuxi pergi bersamanya. Han kemudian mengingat saat di sekolah, ia mendengar Xiuxi berkata kepada temannya bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun kepada Han. Karena terjadi miskomunikasi, akhirnya mereka tidak pernah menunjukkan perasaan mereka masing-masing. Meski sebenarnya mereka saling jatuh cinta. Di malam hari, Han bersama dengan para tim bertemu di restoran untuk merayakan hari terakhir syuting. Han dan Hwang Kek bertemu di toilet dan mereka saling bertatapan dan akhirnya berkelahi. Para tim pun segera memisahkan mereka berdua. Di perjalanan pulang, Han dan Xiuxi berjalan bersama dan Han bertanya bagaimana reaksi Hwang Kek jika melihat Xiuxi kembali gemuk. Xiuxi kemudian menjawab jika Han tidak memperlakukannya dengan baik saat masa sekolah dulu. Tiba-tiba mata Han berkilau seperti kelinci yang Xiuxi temukan di tengah jalan, namun Xiuxi tidak menyadarinya. Xiuxi dan Hwang Kek menikmati makan malam dengan romantis. Xiuxi bertanya apakah Hwang Kek akan tetap menyukainya jika ia bertambah berat badan. Namun Hwang Kek malah menjawab mereka harus membicarakan hal positif seperti karir, akting Xiuxi selanjutnya. Hal itu memperjelas bahwa Hwang Kek bisa meninggalkan Xiuxi kapan saja. Selesai makan malam, Xiuxi kembali pergi ke rumah tua dan Xiuxi memintanya untuk memberi ramuan yang permanen. Pria itu akan memberinya ramuan yang Xiuxi inginkan, tapi ia mengingatkan Xiuxi bahwa hal itu akan memberikan efek samping yang mungkin Xiuxi tidak sukai. Karena keinginan menjadi kekasih Hwang Kek besar, Xiuxi meminum ramuan tersebut dan di saat yang bersamaan Han mulai kehilangan memori tentang Xiuxi dan hanya mengenal Xiuxi sebagai orang yang pernah dikenalnya semasa sekolah. Dan pada saat itu adalah hari peluncuran musik video. Xiuxi berjalan ke sebuah aula, tetapi ia merasa para tim berubah sikap kepadanya. Ia mencoba berbicara kepada Hwang Kek, tetapi Hwang Kek menghiraukannya. Saat mereka akan diwawancara oleh wartawan, ia menemukan gosip di internet yang mengatakan bahwa Xiuxi melakukan sedot lemak. Untuk menjaga image-nya, Hwang Kek mengumumkan jika ia sudah memiliki hubungan dengan orang lain dan bukan Xiuxi. Di dalam keramaian, para fan menyirami Xiuxi dengan minuman karena telah berbohong mengenai kecantikannya. Han menyelamatkan Xiuxi dari media dan membawanya ke atas. Xiuxi segera menyadari bahwa Han hanya mengenali Xiuxi yang gemuk, sementara Han berpikir bahwa ia tidak pernah mengenal Xiuxi yang sekarang. Xiuxi berusaha menunjukkan foto mereka bersama, namun wajahnya tidak nampak. Xiuxi menangis histeris, tetapi Han menganggap Xiuxi sedang dalam keadaan syok karena kejadian saat itu. Satu minggu kemudian, Hwang Kek datang ke rumah Xiuxi. Xiuxi mengizinkan Hwang Kek masuk dan berharap permintaan maaf darinya. Namun, Hwang Kek malah menyuruh Xiuxi agar meyakinkan Han untuk menjual lagunya. Akhirnya Xiuxi menyadari bahwa Hwang Kek hanya memanfaatkan dirinya. Xiuxi pun akhirnya menyuruh Hwang Kek pergi, dan kemudian ia bergegas pergi ke kantor dan menemukan foto dirinya bersama Han saat di sekolah. Xiuxi merasakan bahwa sebenarnya ia tidak pernah berhenti mencintai Han dan hanya menyembunyikan perasaannya hingga saat ini. Setelah itu ia kembali mendatangi rumah tua. Kali ini ia meminta agar bisa mengembalikan dirinya ke keadaan dulu. Pria itu memberinya kesempatan terakhir dan mengizinkan Xiuxi kembali seperti semula. Xiuxi pun kembali berbadan gemuk dan segera berlari ke taman untuk bertemu dengan Han. Saat Han memanggil namanya, tangisan Xiuxi pun pecah dan ia merasa lega karena Han bisa mengenali dirinya lagi. 1 tahun kemudian, Xiuxi dan Han sedang menikmati jajanan favorit mereka. Tapi sekarang Xiuxi menjadi langsing, sementara Han bertambah berat badan. Meski begitu, Xiuxi tidak ragu mengatakan bahwa ia mencintai apapun keadaannya.